Pak Dr. Muhammad Najib. Assalamualaikum, selamat sore Pak Najib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Asrofi? Alhamdulillah baik nih Pak Dubes. Di sana jam berapa Pak Dubes? Sekarang 12:30. Lagi nggak enak-enaknya perut ya Pak Dubes ya? Enggak juga, karena ini sedang musim dingin ya, dan bukanya sekitar jam 7 lebih sedikit ya. Maka itu puasa di Spanyol jauh lebih ringan daripada di Indonesia. Karena apa Pak Dubes? Pertama, kalau musim dingin itu siangnya lebih pendek, malamnya panjang. Yang kedua, ya kita tidak haus karena dingin terus, jadi pakai jas dan ya? Iya. Iya. Jadi berapa jam tuh puasanya kalau di sana Pak Dubes? Sekitar 13 jam. 13 jam, hampir sama dengan Indonesia ya sebenarnya Pak Dubes ya? Iya. Cuman Indonesia tuh haredang kalau bahasa Sundanya Pak, ya, jadi cepat haus rasanya. Ini kita berbicara mengenai Spanyol, kita tahu ya, Spanyol itu adalah salah satu negara yang jadi hubnya Islam untuk menuju ke kawasan Eropa. Bagaimana kekuasaan Islam dulu menjadi pengatur bahkan pemerintahan di Spanyol. Kita kenalnya sebagai Andalusia. Kalau Spanyol sekarang tuh bagaimana keadaannya Pak? Spanyol saat ini tidak beda dengan banyak negara di Eropa ya, seperti Prancis, Swiss, Jerman atau Inggris, Italia. Jadi negara-negara anggota Uni Eropa ini ekonominya relatif sama. Kemajuan negaranya yang didorong oleh kemampuan mereka menguasai sains dan teknologi, kemudian bermuara pada produk-produk industri. Bahkan di Spanyol ini bersaing dengan Prancis dan Italia juga menjadi destinasi wisata yang sangat menarik, baik dari dunia pada umumnya termasuk dunia Islam, karena di sini warisan Islam dirawat dengan baik, kemudian dikapitalisasi dan dijadikan destinasi wisata, artinya dikelola, dirawat dengan baik dan dipromosikan. Jadi pintar ya negaranya untuk cari uang ya sebenarnya ya Pak Dubes ya? Ya, tidak hanya dari destinasi wisata tapi juga dari bola. Nah, itu tuh yang paling terkenal ya. Saya baru mau mengatakan ya, saya kira Spanyol hanya gede bolanya saja, tapi juga ternyata semuanya besar semua Pak Dubes ya. Disinilah kita perlu belajar banyak dari negara-negara seperti ini, sehingga kita bisa segera mengejar ketertinggalan kita. Kalau dilihat potensi alam Indonesia, khususnya kalau kita berbicara sebagai destinasi wisata, luar biasa. Hanya saja ya belum dikapitalisasi secara maksimal, dalam arti misalnya tempat-tempat wisata itu bagaimana bisa menarik untuk wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Jangan lupa loh, potensi di Spanyol ini wisatawan dalam negerinya juga cukup gede, karena setiap hari libur Sabtu Minggu mereka berwisata. Nah, ini tentu pertama ditopang oleh kemampuan ekonomi masyarakat, tapi jangan lupa juga wisatawan itu kan ingin memanjakan dirinya. Karena itu infrastruktur penting sekali, apakah itu jalan raya. Di Spanyol ini seluruh kota sudah dihubungkan dengan jalan highway ya, jalan tol. Kemudian juga akses kereta. Kalau kota-kota besarnya semuanya sudah bisa menggunakan kereta cepat, tapi kota-kota kecil dan terpencil itu ada kereta konvensional. Pelabuhannya juga bagus-bagus, bersih, juga bandaranya dan juga stasiun keretanya. Di sinilah saya kira kita perlu banyak belajar.
dan kita masih mengembangkan itu ya. Makanya kita kalau tertinggal ya, kita kan berkembang ya Pak Dubes ya, dimaklumi. Pasti kita nggak tinggal diam ya Pak Dubes ya. Harapannya begitu, dan sekarang ini perlu disadari oleh masyarakat Indonesia, perhatian negara-negara Eropa ke Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN ini semakin besar. Ini saya ingin katakan blessing terpilihnya Donald Trump yang ibaratnya menyapih Uni Eropa supaya jangan terlalu bergantung kepada Amerika dalam banyak hal, termasuk juga kolaborasi ekonomi, investasi, dan mereka melihat Asia bisa menjadi penyelamat, termasuk juga negara-negara di Asia Tenggara, di mana Indonesia menjadi negara paling besar baik dari sisi wilayah maupun penduduknya. Jadi mereka melihat potensi besar sekali, dan akhir-akhir ini saya banyak sekali mendapatkan tamu baik dari pengusaha, dari pemerintah, dari perguruan tinggi, pusat kajian yang ingin mengunjungi Indonesia. Oh, menarik nih, dengan meningkatnya tren rekognisi dari Spanyol Pak ya, baik dari kebudayaan ataupun juga bisnis. Apa yang dimanfaatkan? Apa yang saat ini dimaksimalkan oleh KBRI di Madrid Pak? Kalau melihat kepentingan Indonesia, industri kapal lautnya kan sangat maju. Kalau industri pesawat terbang, di mana dulu Nurtanio dengan CASA di Spanyol merintis membuat pesawat CN235 yang sampai sekarang masih diproduksi. Sekarang partnernya sudah diakuisisi, jadi CASA di Spanyol sudah tidak ada lagi karena dilebur menjadi Airbus. Jadi Airbus itu sekarang menjadi industri penerbangan terbesar, salah satu industri penerbangan terbesar di dunia yang bersaing dengan Boeing di Amerika. Dan ini menjadi industri pesawat terbang Eropa karena produksinya dibagi-bagi. Ada yang diproduksi di Jerman, ada yang di Prancis, ada yang di Spanyol. Jadi seperti knockdown gitu, nanti digabung-gabung di mana, kira-kira seperti itu suasana. Di mana gitu ya. Iya. Jadi dimanfaatkan apa Pak kalau dengan kita? Misal dengan PTDI ya, kita punya kerjasama yang luar biasa. Catatannya bagus lah ya, kita punya memori yang bagus, CN235 ya. Dilanjutkan dengan bagaimana sekarang diusahakan apa oleh teman-teman di Spanyol Pak? Ada sejumlah komponen yang diproduksi di Spanyol untuk sejumlah jenis pesawat yang diproduksi sekarang di PT Dirgantara ya, PTDI di Bandung. Tapi begitu juga sebaliknya, PTDI memproduksi sejumlah komponen pesawat yang dibuat oleh Airbus. Kalau kapal laut, kita lebih banyak membeli, dan ini saya kira ke depan harus dibuat kolaborasi agar industri kapal laut kita juga tumbuh dan berkembang ya. Semangat membeli harus dikurangi, dan pada saat yang bersamaan semangat untuk membuat atau memproduksi sendiri harus ditingkatkan. Walaupun pada awalnya mungkin kita harus berkolaborasi, tapi lambat laun saya kira kita bisa mandiri. Dalam masalah perkereta apian juga, walaupun Spanyol ini boleh bilang belajar dari Jerman, tapi sekarang sudah maju sekali, khususnya dalam masalah signaling. Perlu diketahui bahwa kereta cepat Makkah Madinah di Saudi Arabia itu merupakan kolaborasi China dengan Spanyol. Ini yang banyak orang tidak ketahui. Nah, dalam industri pertanian dan peternakan juga Spanyol ini maju sekali, karena sebetulnya daerah suburnya itu tidak banyak, tetapi mereka bisa ekspor berbagai produk pertanian, juga
peternakan seperti kambing dan sapi. Coba bayangkan Indonesia, sejumlah pengusahanya pingin import kambing dan sapi dari Spanyol. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka sudah cukup maju. Iya. Agak paradok tapi itu kenyataannya, sehingga kita harus mengakui kita harus berbenah dalam kaitan ini. Belajar dari orang kan nggak ada salahnya ya Pak Dubes ya. Lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Jangan malu untuk mengakui kekurangan kita, sekaligus jangan jangan mudah menyerah dengan keadaan, dan mari kita melecut semangat diri kita masing-masing untuk mau belajar dari orang lain. Iya, dalam segi umum Pak, dalam konteks umum hubungan kita dengan Spanyol bagus tidak Pak? Hubungannya seperti apa Pak? Hubungan sangat bagus, hanya saja memang sementara ini atau sebelum ini Indonesia maupun Asia Tenggara kurang dilirik oleh Spanyol maupun negara-negara di Uni Eropa umumnya. Maka itu saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk berterima kasih dengan Donald Trump, karena pilihan-pilihan politiknya menyebabkan orang-orang Eropa pada umumnya termasuk Spanyol sekarang menoleh ke timur. Saya bahkan dari dalam diplomasi sering memprovokasi, berilah perhatian lebih ke timur termasuk Indonesia, maka Anda akan melihat begitu banyak peluang untuk bekerja sama untuk meningkatkan kemakmuran bersama. Dunia yang berbeda akan didapatkan ya, karena sudah terlalu lama kemungkinan dapat itu mulu dari Amerika. Nah, dengan ditinggalkannya pasar tradisional Amerika ke Uni Eropa, apa yang bisa kita masuki? Yang mana Pak yang sudah dipetakan ini Pak Dubes? Nah, ini saya kira kita tidak boleh buru-buru, dan sekarang sejumlah KBRI ya di Uni Eropa, khususnya yang di Belgia yang menjadi lurah kita, Pak Andri Hadi mengkoordinasikan, kita mulai membreakdown apa-apa yang perlu kita berikan perhatian lebih. Tetapi secara umum masyarakat Eropa sekarang tidak lagi segalak sebelumnya, baik masalah lingkungan, masalah demokrasi, masalah hak asasi dan lain-lainnya, itu yang sementara ini dijadikan alasan. Walaupun kita melihat bahwa alasan-alasan itu tidak sepenuhnya objektif, karena itu bentuk proteksi juga, khususnya kalau berbicara masalah ekonomi. Jadi sawit dan juga batu bara masih aman atau masih dapat ban dari Uni Eropa ini Pak? Ya, secara formal persyaratan-persyaratan itu tetap belum berubah, tetapi dalam prakteknya mulai banyak kelonggaran-kelonggaran, dan sejumlah negara di Eropa karena kebutuhan objektif mereka juga tidak lagi dilarang-larang untuk mengimpor batu bara maupun sawit. Nah, khusus masalah sawit perlu diketahui Mas Asrofi, kalau kita orang Indonesia berbicara masalah sawit itu kan bayangannya minyak goreng ya. Nah, ternyata sawit itu merupakan bahan baku banyak produk. Di Spanyol ini mereka mengimpor sawit itu untuk keperluan kosmetik, kemudian campuran kue-kue, kemudian juga untuk pakan ternak. Dan banyak sekali yang bisa produksi-produksi pakan ya, baik untuk hewan maupun makanan manusia, termasuk kosmetik, itu mengambil bahan dari sawit, dan itu tidak tergantikan. Jadi industri bukan hanya mainstreamnya hanya minyak sayur saja Pak ya, kan misalnya kan minyak nabatinya banyak ya, ada minyak bunga matahari, ada minyak wijen, ada zaitun dan minyak sayur yang lainnya. Jadi kalau sekarang prospeknya sudah mulai dibuka, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menembus pasar Eropa Pak melalui sawit tadi Pak? Saya tidak mengatakan sudah dibuka ya, tetapi ada pelonggaran-pelonggaran. Prospeknya ada, tadi saya sebutnya prospek. Iya, sangat besar, sangat besar.
sangat besar. Jadi bisa siap-siap ya untuk pengusaha dalam negeri nampaknya Pak ya? Ya, saya kira pengusaha di dalam negeri juga harus mencermati dan harus segera merespon setiap pintu yang mereka buka, karena belakangan juga sawit digunakan untuk biodiesel ya, campuran minyak untuk diesel di kawasan Eropa, dan BBM ya, betul. Iya, minyak-minyak nabati yang lainnya itu tidak mungkin mengalahkan sawit dari sisi harga. Karena itu cepat atau lambat sawit di Indonesia atau di beberapa negara yang memproduksinya justru menjadi rebutan. Justru nanti kita akan menghadapi masalah meningkatnya harga sawit di dalam negeri. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Siap-siap, pokoknya ada ekonomi harus dihitung ulang. Kalau kemudian keran masuknya barang terutama sawit ya boleh dilakukan ke Eropa, maka itu sebagai salah satu masa panen kita. Gimana Pak Islam di Spanyol nih Pak Najib? Apakah masih berkembang pesat? Menurut statistik kita umat Islam di sini sekitar 5% ya. Itu kalau nominalnya diperkirakan jumlah umat Islam di sini sekitar 2,5 juta. Nah, hanya saja memang di Spanyol ini mayoritas umat Islam itu masih imigran. Walaupun sejak tahun 70-an banyak sekali orang-orang Spanyol yang asli yang menjadi mu'alaf, dan sekarang saya kira sudah generasi kedua, bahkan ada yang sudah generasi ketiga menjadi Islam. Saya berinteraksi juga dengan mereka karena ada komunitas-komunitas orang Spanyol asli di Granada dan Sevilla, dan itu ada masjidnya tersendiri, dan khutbahnya juga menggunakan bahasa Spanyol. Itu menarik sekali ya. Kalau saya sederhanakan, mereka memimpikan munculnya kembali Islam di Iberia. Ini secara geografis kawasan ini kan disebut Iberia. Ya, Spanyol dan Portugal ini mereka memimpikan Islam yang rahmatan lil alamin, seperti zaman kejayaan Andalusia. Jadi toleransi tinggi antar umat yang berbeda agama, berbeda etnis, dan sistem meritokrasi diterapkan sehingga apapun agamanya, apapun etnisnya itu tidak menghalangi orang per orang untuk meniti karirnya baik di swasta, profesional ataupun pemerintahan. Ilmu pengetahuan berkembang luar biasa di zaman itu, begitu juga apresiasi terhadap seni, apakah itu musik, arsitektur maupun sastra juga luar biasa besar. Dan boleh dikatakan pada zaman kejayaan umat Islam di Andalusia itu sekitar 8 abad, mulai 711 sampai 1492, itu Eropa belajar banyak dari umat Islam, dan itu kemudian muaranya abad ke-16 sampai abad ke-17 itu apa yang kita kenal dengan Renaissance. Dan itu awal kejayaan bangsa Eropa, dan terus mendominasi dunia sampai sekarang. Jadi bangsa Eropa, industri Prancis ya, betul Pak? Iya, kalau revolusi sosialnya itu di Prancis, tapi revolusi industri itu di Inggris. Dan itu sampai sekarang Barat masih mendominasi dunia, dan kalau mereka objektif seharusnya mereka berterima kasih kepada Islam. Kreditnya seharusnya ke kita ya yang di timur ya, karena kita yang membawa teknologi dan juga pengetahuan ke sana. Tapi dari pencatatan sejarah kan kita bisa melihat sebuah pengakuan nih Pak Dubes, misalnya apakah Indonesia, misalnya kita dalam pencatatan sejarah mengakui bagaimana keberadaan si A atau si B.
Kalau di Spanyol, apakah mereka juga mengakui, merekognisi bagaimana luar biasanya perkembangan di era Andalusia dari tahun 700 hingga abad 14? Apakah mereka merekognisi itu, Pak? Jadi sekarang ini kan kita berada di era digital, ya, era sosial media. Semula banyak orang Spanyol tidak mengerti, banyak pimpinan yang menutup-nutupi, banyak ilmuwan yang mencoba tidak merujuk pada prestasi dan kontribusi dunia Islam di Spanyol. Tapi belakangan ini itu secara bertahap masalah-masalah itu sudah lebih objektif, lebih terbuka, transparan, dan pengakuan-pengakuan khususnya oleh tokoh-tokoh di perguruan tinggi itu tidak terhindarkan. Nah, belakangan bahkan saya beberapa hari yang lalu menerima tamu yang mendirikan sebuah foundation, orang sini bilang foundation, ya, foundation atau asosiasi atau yayasan yang menggunakan istilah teman Alhambra. Gitu. Nah, mereka mengajak kolaborasi dengan lembaga-lembaga serupa di Indonesia, dan saya tanya apa idenya. Mereka menggunakan istilah Islam sudah membuat monumen yang luar biasa di Granada dalam bentuk istana Alhambra, dan mereka sekarang ingin mengkapitalisasinya. Saya tanya lagi, apa yang dimaksud mengkapitalisasinya? Sekarang ini kita menghadapi dunia yang semakin panas, toleransi semakin rendah, ancaman perang semakin tinggi, intimidasi negara kuat terhadap negara yang kurang kuat meningkat. Nah, maka itu mereka ingin menggunakan warisan Islam ini untuk membangun narasi yang berbeda, narasi yang damai, narasi persahabatan, menghormati perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama, suku, ras, dan geografis wilayah nasional. Karena itu sangat menarik menurut hemat saya. Apalagi cocok Pak ya dengan filosofi dengan negara kita yang nampaknya butuh solusi bagaimana menerima perbedaan itu nampaknya Pak. Nah, saya menggunakan paradigma yang agak berbeda. Saya bilang Indonesia itu memiliki pengalaman yang serupa dengan Spanyol di masa lalu, dan itu masih hidup sampai sekarang. Kan gitu cara mempromosikannya. Bahwa toleransi perbedaan itu kita pandang sebagai bagian dari kekayaan kita. Sebagaimana di tempat lain juga pasti aja ada minoritas-minoritas yang sangat eksklusif, ya, memaksakan kehendak, tapi itu minoritas, dan Indonesia sebagai negara demokratis, walaupun mereka tetap bisa survive, tapi mereka tidak mendominasi narasi di Indonesia, kira-kira seperti itu. Itu cara jualannya, masuk lah ibaratnya gitu ya. Sebagai seorang duta besar pasti ngerti cara masuknya. Pak, kalau secara umum ya, kita tuh dikenal tidak? Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan ya, saya misal, muka bentuknya seperti ini Pak, yang keturunan Jawa, apakah kalau di Spanyol, apakah mereka tahu kalau saya orang Indonesia? Atau jangan-jangan ketukar lagi Pak dengan negara lain Pak? Biasanya mereka lebih mudah mengenali orang Cina, Korea, dan wajah kita mungkin kalau Mas Asrofi ini dikira orang Vietnam. Bisa jadi, atau orang Filipina ya? Atau orang Filipina. Nah, orang Spanyol kurang akrab dengan Indonesia, tapi sangat akrab dengan Bali. Ini memang sudah lama kita dengar.
Tapi sampai sekarang masih gitu. Saya sudah pernah ke Bali, tapi belum Iya. pernah ke Indonesia, bilangnya gitu. Pak, tapi ini paradok loh Pak. Banyak negara yang tidak mengenal Indonesia, tapi tahu Bali. Misalnya orang China ya, ketika ditanya Indonesia tuh di mana, nggak paham. Tapi ketika ditanya soal Bali, mereka paham. Tanpa mengetahui Bali adalah bagian kecil dari Indonesia. Nah, langkah untuk bisa mengenalkan Indonesia bagaimana Pak? Ya, ini yang kita harus tidak boleh berhenti untuk mengenalkan Indonesia dalam berbagai bentuknya. Dulu dubes-dubes itu menggunakan gamelan ya, tapi kan kemudian image-nya Jawa. Belakangan saya berpikir di era sosmed ini ya boleh aja ada gamelan Jawa, gamelan Bali, tapi bagaimana itu bisa direkam kemudian diupload di sosmed. Karena kalau hanya pentas konvensional kan yang ngerti hanya yang hadir di ruangan itu. Dan di Spanyol ini pentas-pentas seperti itu yang hadir ya kira-kira 100-200 orang udah banyak gitu. Nggak luas itu eksposurnya. Nah, maka itu sekarang saya mencoba memperkuat bagaimana media sosial kita di KBRI ini dibuat semenarik mungkin. Kalau ada event-event seperti itu, yang lebih penting bagaimana sosialisasinya di sosmed. Nah, karena itu saya secara pribadi juga bikin YouTube. Kalau Mas Asrofi lihat Wisma Duta Madrid itu akan kelihatan sudah lebih dari 300 dan yang lihat sudah 20 sampai 30 juta. Wah, kita cek dulu nanti ya YouTube-nya. Mudah-mudahan sih lebih expand sehingga nanti bisa engagementnya menarik ya, engagementnya tinggi. Apalagi kalau direkognisi oleh orang Spanyol. Takutnya orang Spanyol hanya tahunya Vietnam, tahunya Singapura gitu ya, tahunya Malaysia, nggak kenal Indonesia, padahal sebelahan. Ini yang jadi PR kita bersama. Pak Dubes, karena masih siang, mudah-mudahan puasanya lancar sampai berbuka nanti pukul 7 malam ya, waktu Spanyol ya Pak Dubes ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam kami buat seluruh staf di KBRI di Madrid, juga seluruh warga negara Indonesia, mudah-mudahan lancar, bisa mudik nanti ya waktu Lebaran ya Pak Dubes ya, amin ya. Yang pasti Dubes tidak boleh mudik karena punya kewajiban. Itu kami tahu. Iya. Yang boleh Pak. Iya, punya kewajiban untuk open house ya, terus sholat Id bersama, karena itu bagi warga sarana untuk kumpul dan kangen-kangen yang tidak bisa mudik, sehingga ya selama jadi dubes kita harus mengalah dengan warga kita. Iya, luar biasa pengalaman saya baru berbincang mengenal lebih dalam soal Spanyol, terutama hubungan kita berdua. Terima kasih ya Pak Dubes atas waktunya, dan selamat bertugas kembali Pak Dubes. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Asrofi, begitu juga kru dan pemirsa El Sinta. Mudah-mudahan terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.